Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Para pemirsa, di antara Asmaul Husna ada Al-Afu, artinya Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan hambanya, mengampunkan kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Namun Allah juga memberikan sifat Al-Afu atau pemaaf ini kepada hamba-hambanya yang terpilih, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh yang menjalankan ajaran Islam dengan benar. Para pemirsa, dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhirat dan yang banyak mengingat Allah. Di antara para nabi dan rasul yang paling pemaaf adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemaaf dan paling sabar. Ketika peristiwa yang terjadi di Mekah yang tidak memungkinkan lagi beliau untuk berdakwah di Mekah, ketika istrinya telah meninggal dunia, kemudian pamannya juga, maka tidak ada lagi yang melindungi Nabi. Maka orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin berani untuk menghina Nabi, mengeluarkan kata-kata kotor dan segala macam perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Mulai dari kata-kata yang tidak senonoh hingga perbuatan fisik dialami oleh para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat kondisi yang tidak kondusif lagi tersebut, Nabi memutuskan untuk berhijrah ke daerah Taif. Di Taif, Nabi Muhammad SAW mempunyai kenangan yang manis, di mana masa kecilnya beliau pernah menyusu kepada ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Beliau juga punya saudara susuan dan menganggap seperti keluarga sendiri. 5 tahun Nabi berada di Taif, tentu membawa kenangan tersendiri, dan Nabi berpikir tentulah mereka akan menerima Nabi dan akan menerima dakwahnya. Maka pindahlah Nabi bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah untuk mengajukan permohonan perlindungan dan juga meminta dukungan dakwah kepada penduduk Taif. Namun apa yang terjadi, pemirsa? Penduduk Taif tidak ada yang menerima Nabi, mulai dari saudara Nabi, kemudian keluarga-keluarga yang lain. Bahkan Nabi juga diperlakukan dengan tidak semestinya. Orang-orang jahat yang ada di Taif dikumpulkan, kemudian juga anak-anak kecil dikumpulkan untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terusirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu, dihina, dicela dan lain sebagainya. Sehingga kaki beliau pun mengalami luka dan berdarah sehingga terompah beliau penuh dengan darah. Maka dengan tertatih-tatih Nabi Muhammad SAW meninggalkan daerah tersebut. Para pemirsa, ketika kemudian penduduk Mekah dikuasai oleh pasukan muslimin, apakah Nabi merasa dendam atau menaruh dendam atau ingin membalaskan sakit hati atau rasa sedihnya kepada mereka? Ternyata tidak. Nabi berkata, hari ini kalian pergilah dan kalian bebas. Demikian sifat pemaaf yang Rasulullah punyai. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bahwa mudah-mudahan jika tidak hari ini, nanti akan ada keturunan-keturunan yang keluar dari mereka dan menegakkan ajaran Islam, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Kisah lain tentang Nabi yang sangat pemaaf, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam.
Yusuf alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui dari kecil telah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya punya sifat iri. Mereka merasa bahwa Nabi Yakub ayah mereka telah pilih kasih, hanya mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Maka dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Namun kemudian rencana itu ditentang oleh salah satu saudaranya. Maka dibawalah pergi Nabi Yusuf dan dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, dingin, dan tentu saja asing. Nabi Yusuf pun kemudian diangkat dan dijual di pasar dengan harga yang sangat murah. Selama 40 tahun, mulai dari peristiwa Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur, sampai kemudian dia menjadi sukses. 40 tahun lamanya terpisah dari ayah tercintanya. Dan ketika Allah mengangkat derajatnya menjadi nabi dan rasul, menjadi bendaharawan negara negeri Mesir, apakah Yusuf merasa dendam ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta bahan pangan? Yusuf ternyata tidak dendam. Beliau bahkan berkata, qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, tidak ada hari ini cercaan untuk kalian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kalian, mengampuni kalian, karena Allah adalah yang maha rahmat dari segala yang rahmat. Para pemirsa, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, wajarlah bagi kita untuk bisa mencontoh suri teladan yang baik dari para nabi dan rasul, yaitu Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.